Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan dan sistem yang telah kami buat untuk tugas besar mata kuliah web lanjut. Untuk anggotanya sendiri di sini ada saya sendiri, Muhammad Angga Permana, terus Herno Aji Sanjaya, lalu Cucu Cahyadi. Untuk Surya tidak bisa ikut presentasi karena lagi ada hambatan Suryanya. Jadi yang akan presentasi di sini hanya kami bertiga. Baiklah, untuk landasan masalahnya itu sendiri adalah suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan-tujuan seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan memudahkan untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Penelitian ini, UMKM yang dijadikan studi kasus adalah toko anak sepatu untuk membangun kegiatan bisnisnya. Dalam teknologi informatika, aplikasi yang dapat mendukung proses bisnis dikenal sebagai point of sale. Digunakan untuk mendukung aplikasi pada UMKM tersebut. UMKM memiliki jumlah pelanggan dan kerjasama antar perusahaan sehingga penting untuk mengelola proses bisnis yang baik dan meningkatkan kepuasan kepada pelanggan. Untuk mendukung pengelolaan hubungan baik antar pelanggan tersebut, maka dilakukanlah pembuatan aplikasi ini. Untuk slide pertama yaitu analisis sistem, tabel definisi aktor. Di sini kami ada dua aktor, yaitu admin dan juga kasirnya sendiri. Untuk deskripsinya sendiri, admin adalah orang yang menggunakan sistem kasir dan mempunyai hak akses untuk lihat, tambah, edit, dan hapus. Lalu kasir adalah orang yang menggunakan sistem kasir untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang. Selanjutnya, tabel deskripsi use case. Di sini ada tabel deskripsi use case, di mana sebelum perancangan use case, kelompok kami membuat dulu tabelnya apa saja yang diperlukan untuk sistem, lalu deskripsinya untuk setiap use case-nya ada apa saja. Ke use case diagram. Di use case diagram ini, di sini sudah jelas ya tertera. Jadi semua akses yang ada di sistem itu bisa dimasuki oleh admin. Dan untuk kasir, dia hanya bisa login, melihat dashboard, lalu melihat transaksi dan logout. Nah, di sini untuk alur use case diagramnya, semua aktor harus login dulu sebelum mereka masuk ke menu yang mereka inginkan, seperti dashboard, produk, pelanggan, distributor, pengguna, transaksi, dan laporan. Baik, akan saya lanjutkan ke kelas diagram. Ini adalah rancangan kelas diagram yang dibuat oleh kelompok kami. Untuk rancangannya sendiri itu di sini user akan masuk dulu ke kelas login, lalu login akan memvalidasi user level ini user level apa, admin atau kasir. Dikembalikan lagi ke login, lalu login akan menampilkan tampilan yang bisa diakses oleh user level tertentu. Kalau untuk admin, dia akan bisa melihat semua tampilan yang ada di sistem. Lalu untuk user akses kasir, dia hanya bisa masuk ke transaksi. Baik, untuk rancangan basis data di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cucu Cahyadi. Berikut ini adalah rancangan basis data yang berisi 8 tabel, yaitu tabel customer, tabel produk, produk kategori, supplier, transaction detail, transaction header, user, dan level user. Untuk kebutuhan instalasi sistem itu sendiri,
terdiri dari dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak sendiri itu spesifikasinya seperti ini. Sistem operasi untuk spesifikasinya adalah 32 bit atau 64 bit. Server webnya itu menggunakan Apache, dan server PHP yang menggunakan PHP 8, dan database-nya menggunakan MySQL. Penambahan web atau cara pemanggilannya bisa dilakukan di Mozilla atau dengan Google Chrome. Dan untuk perangkat kerasnya sendiri itu spesifikasinya adalah Core i3 2,2 GHz. Untuk memorinya adalah 4 GB, DDR4, harddisk 500 GB. Monitor, mouse, dan keyboard itu memakai monitor dan mouse keyboard standar. Dan untuk demo aplikasinya, saya persilakan Bapak Erno Haji Sanjaya. Oke, kita masuk ke demo aplikasinya. Di sini kita sudah upload ke hosting, jadi teman-teman yang lain juga bisa review aplikasi yang kita sudah buat. Kita langsung login saja. Ini halaman tampilan depannya seperti ini. Emailnya untuk demo ini, password, oke, masuk. Oke, ini tampilan depannya. Jadi ada beberapa produk yang sudah kita input. Di sini ada informasi berapa produk yang sudah masuk di aplikasi dan berapa user yang sudah dimasukkan, berapa supplier, dan berapa transaksi. Pertama kita masuk ke modul produk dulu. Dan di dalam modul produk ini kita bisa lakukan create, yaitu create, update, dan delete. Oke. Ini juga kita sudah menggunakan data tables. Jadi kalau kita searching atau kita tambah data itu halaman tidak perlu refresh, tapi akan langsung update kayak gitu. Contohnya kalau kita tambah produk, misalkan namanya misalkan sepatu sneaker. Mohon maaf, ini harusnya diisi kodenya memang manual, itu biasanya kita ambil melalui kode barcode yang ada di produk tersebut. Biasanya setiap produk itu memiliki barcode, jadi kita manfaatkan itu sebagai kodenya. Misalkan di sepatunya tertera sepatu 0001 misalkan, atau misalkan kita standarkan aja jadi PR produk gitu ya, 007 misalkan. Nah, nanti ketika memang produk itu atau kode itu sudah ada yang menggunakan, maka secara otomatis sistem akan menolak dengan kode yang sama gitu. Nah, ini kita isi warna hitam. Ini harga belinya misalkan kita 200.000, dan ini juga format filenya sudah kita buat menjadi sebuah yang real time validasi gitu. Jadi tidak isi dulu baru divalidasi, tidak. Jadi kita juga sudah filter ini, user tidak bisa sembarangan menginput gitu. Artinya hanya angka saja yang bisa diinput, dan itu angka titik komanya sudah secara otomatis, juga RP juga sudah secara otomatis. Nah, ini akan kita jual 250. Oke. Nah, stok yang kita punya berapa, misalkan saat ini kita punya stoknya ada 10. Kalau ada gambarnya bisa diupload. Ini kita akan coba dulu cari gambarnya. Oke. Buat contoh saja kita download yang ini, save image, ini dimasukin ke dokumen aja, download, save.
Kita masukin dulu ininya, data gambarnya. Oke, download, dokumen, download JPEG. Oke, nanti masukkan ya. Klik simpan. Oke, berhasil menyimpan. Kita klik lanjut. Nah, sepatu yang berdo tadi langsung masuk tanpa perlu mereload. Sama juga halnya ketika kita mau merevisi misalkan. Oke, misalkan kita revisi ini bukan sepatu brodo, misalkan ini Vantela gitu ya. Vantela warna napi. Oke, kita klik simpan. Nah, ini akan langsung berubah di belakang layarnya. Kita juga bisa ekspor data ini menjadi Excel. Ya, karena ini di hosting, jadi nanti kecepatan kerjanya itu benar-benar mengandalkan kecepatan dari si hosting tersebut gitu. Jadi kalau lemot, nah bisa jadi hostingnya yang memang murah gitu. Oke, kita klik yes. Nah, di sini data-data yang tadi di belakang itu udah masuk ke sini. Itu bisa langsung jadi data Excel. Oke. Terus juga kita bisa memfilter barang tersebut kategorinya mau apa. Tambah data ini. Oke, itu modul produk. Kita masuk ke pelanggan. Di pelanggan kurang lebih sama, jadi kita bisa edit, delete. Pelanggan ini kita maksudkan untuk mendata semua pelanggan atau pembeli yang ada gitu. Jadi nanti transaksi itu kita bisa masukkan nama-nama pelanggannya. Fungsinya untuk apa? Nanti ketika kita ingin kasih promosi atau apa, kita udah punya datanya nih. Jadi kita tinggal mempromosikan barang-barang kita melalui WA atau apapun. Kebetulan memang di aplikasi ini belum tersedia untuk fasilitas promosi seperti itu, iklan atau apapun gitu. Oke, ini kira-kira datanya ini itu. Dan tadi kita belum coba delete, jadi ini juga bisa kita tambah. Misalkan kita tambah namanya Andara. Andara sudah ada, namanya misalkan Ando Pro, handphonenya 62856 123 Oke, jadi kelamin harus diisi. Ini juga memang sudah kita validasi. Alamat boleh diisi, boleh tidak. Instagram akunnya boleh diisi atau tidak. Oke, klik simpan. Langsung berhasil dan datanya masuk ke sini. Nah, kalau kita mau delete pun sama, dia nanti akan langsung ngasih notifikasi seperti ini. Kita bisa langsung klik atau batal. Kalau misalkan kita hapus, dia langsung terhapus tanpa perlu mereload. Sekali lagi, ini kita benar-benar sudah menggunakan yang namanya teknik ajak gitu. Jadi dia modelnya seperti API, dimana ketika kita akses tanpa perlu mereload, data langsung diberikan secara real time seperti itu. Oke, masuk ke distributor. Nah, distributor ini tujuannya untuk mendata semua distributor atau pemasok barang yang kita punya kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Jadi kembali lagi ke konsepnya. Jadi ketika barang tersebut tidak bagus atau NG atau reject, pemilik toko itu tuh nggak usah bingung. Kita tinggal cek aja barang tersebut tuh dipasok dari supplier mana kayak gitu. Jadi kita bisa tambah distributor di sini. Juga kita bisa edit langsung datanya di sini. Seperti itu. Oke, ini salah satu contohnya. Coba kita masukkan beberapa supplier, misalkan suppliernya skater. Jangan skater. Blood misalkan distributor. Oh, ini kodenya. Nah, untuk kode nanti kita bebas saja supaya nanti ini hanya apa ya, supaya kita pencariannya nanti mudah gitu. Alamat Karawang Tuparep misalkan. Tulis Tuparep kemana tuh?
Faret. Oke, namanya misalkan Azhari, handphonenya 62 8 13 atau 23 atau 23. Oke, kita klik simpan. Nah, ini langsung masuk. Oke, ada. Oke, itu modul untuk distributor. Selanjutnya ada modul daftar pengguna. Oke, ini daftar pengguna kita akan coba tambahkan. Jadi kita bisa lengkapi dengan foto juga. Ini salah satu contoh, misalkan belum ada fotonya semua ya. Oke, kita coba tambah pengguna, misalkan namanya Surya, panggilan Surya juga. Emailnya apa? Nah, email ini sebagai data saat login. Nah, dia levelnya apa? Misalkan pemilik atau karyawan. Ya, contoh kita pemilik, serta sandinya misalkan 123 123. Oke, gambarnya kita akan coba cari gambar yang tersedia. Bentar. Oke, kita ambil contoh. Nggak ada. Oke, ini aja deh. Ini contoh aja ya. Oke, kita klik simpan. Oke, data berhasil diupdate. Kalau kita cek datanya, fotonya juga masih ada. Di sini juga kalau yang belum ada fotonya dia akan berubah default seperti ini. Ini juga kita lengkapi tombol buat edit dan buat cancel avatar atau cancel fotonya. Jadi kalau pengen default aja, ini tinggal klik ini aja langsung balik lagi ke awal. Kayak gitu. Tinggal klik simpan. Tapi kalau memang nggak ada perubahan, bisa langsung di close aja. Oke, mungkin aplikasinya baru selesai seperti itu, tapi secara konsep atau secara materi yang sudah kita pelajari dari awal di web lanjut seperti OOP, inheritance itu kita gunakan semua. Artinya teknik-teknik yang dipelajari itu kita implementasikan dalam aplikasi ini walaupun memang belum selesai aplikasinya. Oke, itu aja untuk demo programnya. Silakan dilanjut untuk kesimpulan. Oke, terima kasih. Silakan. Untuk kesimpulan sendiri adalah sistem point of sale yang digunakan ini secara efektif dapat mempermudah UMKM dalam transaksi jual beli, menghitung laba yang didapatkan setiap bulan, lalu dapat mempermudah motorik stok produk yang berada di toko Anda sepatu. Kerangka kerja Laravel 8 dengan bahasa pemrograman PHP dan desain tampilan antarmuka menggunakan Bootstrap 5 ini mendukung untuk perancangan bangun aplikasi ini. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.